Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa. Sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, ini statement beliau, Pak Zul. Ini kata Pak SBY, isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab. Pak Zul, ini bukan sekedar retorika politik semata. Saya lebih marah dari itu. Isu-isu yang tidak bertanggung jawab, aneh, liar, ya, dari sumber yang tidak jelas. Saya kira itulah yang harus sama-sama kita jaga, teman-teman media cetak ataupun elektronik. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa tidak ada sedikit pun niatan, jangankan niatan, nggak ada apapun, pikiran aja nggak ada. Pikiran niat kita yang ada adalah mensukseskan pelantikan 20 Oktober mendatang, karena itu adalah wajah kita. Ini masalah kita, urusan kita yang harus kita sukseskan sama-sama. Akan ditonton rakyat Indonesia bahkan dunia. Jangan salah Doni, saya dapat informasi nanti pimpinan-pimpinan ASEAN akan datang. Bahkan pimpinan Rusia mungkin menlunya akan datang. Dari Amerika akan datang, dari Jepang akan datang, dari Korea akan datang. Belah bayangkan. Ini yang undang MPR kan Pak? Mereka tuan rumahnya MPR kan? Iya MPR, mereka mengirim surat untuk hadir. Nah, ketika ada isu-isu yang tidak bertanggung jawab seperti statement Anda tadi Pak Zul. Bantu dong media. Betul, ya? Ini upaya kita klarifikasi. Tapi kalau ada seperti itu Pak Zul, bukankah berarti ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh? Ya itu yang harus kita lawan bersama. Siapa Pak kira-kira? Nggak tahu benar saya, hantunya siapa? Bukan dalam koalisi, dua pihak. Tidak mungkin barusan koalisi pertemuan tidak benar menyatakan bahwa ini akan menggalang. Ini fitnah yang luar biasa, ini jahat itu, keterlaluan kata Pak Presiden kita tadi. Betul. Oleh karena itu kalau sumbernya tidak jelas, pendapatnya dari mana, please media jangan menyebarkan yang isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan tidak bertanggung jawab. Ini ketua MPR, ketua-ketua MPR yang sudah sepakat, bulat, sudah rapat, ingin menyukseskan pelantikan karena ini kewajiban konstitusi kita. Pak Zul, sudahlah kita tidak bahas isu-isu Pak. Ini sekarang bagaimana caranya? Aneh itu. 20 itu sukses. Nih, sukses. Nah, itu yang penting. Acaranya sendiri yang menyusun siapa Randoni? Apakah MPR atau KPU? Lalu bagaimana? MPR nanti semua. MPR, tetapi MPR kan akan membacakan keputusan KPU. Itu ya. Sebagai pemenang Pilpres kemarin ada SK dari KPU, itulah yang kita akan bacakan. Tetapi runner acara adalah MPR. Harus yang melantik pimpinan MPR membaca nanti. Membacakan ya? Iya, presiden terpilih membaca janjinya itu. Di hadapan rakyat Indonesia melalui sidang MPR. Baik Pak Zul, saya juga mengajak Anda dan pemirsa kita refresh kembali lagi bagaimana selayaknya pelantikan presiden dan wakil presiden itu dilakukan. Kita simak grafis berikut ini pemirsa. Menurut pasal 161, pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR. Kemudian bila calon wakil presiden terpilih berhalangan sebelum pelantikan, capres terpilih dilantik menjadi presiden. Bila presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, cawapres dilantik menjadi presiden. Ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Saya yakin Pak Zul sudah lebih paham soal ini. Kemudian berikutnya terkait pelantikan presiden dan wakil presiden di pasal 162. Kita simak sama-sama, ini adalah presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Ini masih pasal 3-nya. Saya terlalu cepat mungkin karena nggak bisa interupsi Pak kalau di sini Pak. Interupsi cuma di sidangnya Pak Zul aja. Oke, kita berikan kesempatan buat pemirsa membaca kata demi kata dari pasal ini. Kita masuk ke pasal 162. Tadi sudah saya sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna. Kemudian jika MPR tidak dapat bersidang, presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah atau berjanji di depan DPR. Berarti ada antisipasi juga nih Pak Zul, jika gitu kan. Tapi kan Pak Zul bilang enggak lah, pasti aman ini. Jika DPR pun tidak bersidang, presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah dan berjanji disaksikan oleh Mahkamah Agung. Oke, Pak Zul, artinya sebenarnya ya ini nggak ada jegal-menjegal. Betul. Bagus, nggak ada, itu wajib hukumnya. Bahkan undang-undang sudah mengamankan semua. Mengamankan semua. Jadi isu-isu yang ingin sangat provokatif, marilah kita sama-sama buat sejuk. Karena nanti kalau pelantikan itu sukses,
hikmat, bagus, perwakilan negara sahabat datang. Ya. Kalau ada yang bikin rusuh depan DPR, beritanya yang rusuh itu. Ya, ya. Kan Harusnya sayang bagi kan, citra Indonesia. betul. Ini kan peluang kita untuk mempromosikan Indonesia, keberhasilan kita membangun demokrasi. Pak Zul, Anda kan sekarang jadi negarawan. Pemikiran negarawan memang harus dikedepankan. Tapi mungkin teman-teman Anda yang di kamar sebelah sana, di Senayan itu masih banyak yang politisi, Pak. Jadi mengedepankan kepentingan kelompoknya saja. Saya percaya dan yakin, saya kata teman-teman saya, kalau sudah menyangkut Indonesia, menyangkut politik kebangsaan, kita akan sama. Ya, sama. Lain kalau rebutan pilihan pileg, itu soal lain. Oke, itu Tapi sudah selesai. Udah selesai kan. Iya. Pilpres sudah selesai. Ini soal kebangsaan, soal kita. Nah, kalau soal kita, saya kira akan sama sih. Apakah keyakinan Anda, Pak Zul, itu bisa membuat mereka semua hadir sampai memenuhi quorum? Insya Allah lebih, nggak quorum lagi, sudah lebih datang semua insya Allah. Termasuk tamu-tamu ya? Semua datang semua. Tapi nggak ada jaminan kan, Pak, bahwa mereka wajib atau hadir di situ. Itu apa yang memaksa mereka? Apakah ada punishment ketika mereka tidak hadir? Hancur partainya. Kalau nggak datang pelantikan, nanti nggak dipilih lagi 2019. Akan 5 tahun lagi, Pak. Iya, walaupun 5 tahun lagi kan sebentar, nama jelek, dimusuhi rakyat, nggak dipilih lagi, saya kira nggak akan ada yang berani nggak hadir. Dan saya kira tidak ada langkah-langkah teman itu untuk tidak memboikot memboikot, tidak hadirlah, tidak quorum, udah lupakan itu. 99,9% insya Allah akan hadir. Ya, Pak Zul kan sudah bicara nih dengan pimpinan partai politik juga sudah, kan? Apakah ada statement dari para pimpinan atau saya elit mohon partai? dukungannya, mohon doanya, semua mendukung dan insya Allah semua juga mendoakan agar ini sukses. Saya waktu dekat Senin akan rapat dengan gabungan fraksi-fraksi. Setelah itu saya akan ketemu Pak Jokowi. Ya, kita berlima pimpinan MPR nanti akan bertemu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla mengatur agenda agar berjalan dengan baik. Setelah itu kami juga akan berkunjung ke Pak SBY juga untuk mengatur agenda, menjelaskan soal rundown acara agar juga bisa berlangsung dengan baik. Nah, nanti tanggal 18 akan gladi resik, 19 final gladi resik, 20 pelantikan. Sampai begitu persiapan kita. Termasuk juga Pak Jokowi akan bertemu dengan Pak SBY dalam hal persiapan. Ini bukan kita, tetapi saya akan bertemu masing-masing. Oh, oke. Iya. Apakah ini masih ranahnya KPU, Pak? Sampai pada saat Anda membacakan keputusan KPU di dalam sidang paripurna MPR, atau sudah ada transisi terkait dengan rundown pelaksanaan acara? Ini bicara teknis, Pak. Teknis begini, kita waktu pelantikan kita. Kalau sekarang kan presiden terpilih, Ya. sudah terpilih, sudah ada keputusannya. Berarti pos anggaran Ya, dari hanya MPR, belum ya? dilantik. Ya. Pelantikannya nanti di MPR, itu saja tanggal 20 Oktober ya. Ya, Pak Zul, ini bicara ya ini bukan kembali ke soal isu-isu tadi, Pak ya. Kalau misalnya ternyata pada hari yang sudah ditentukan itu tiba-tiba Bapak dan pimpinan MPR lainnya mungkin ada saja kawinan keluarga gitu kan, tidak bisa hadir gitu kan. Siapa yang menggantikan pimpinan MPR? Itu ini? bukan isu lagi, bukan cuma hadir kawinan. Ada yang bilang 5-5-nya akan memboikot tidak datang, kan liar itu. Itu gendeng lagi tuh. Ya tidak mungkin, ya sudah kita rencanakan 5-5 kami pimpinan pasti datang. Iya. Nah, insya Allah semuanya. Iya. Bahkan berlima sepakat bulat untuk mensukseskan. Kalau ada kawin tinggal semua pasti. Ini yang nomor satu, karena ini adalah kewajiban konstitusi kita. Ini kata kuncinya, Pak. Apalagi pimpinan MPR. Betul. Kalau pimpinan tidak melaksanakan kewajiban konstitusi, wah kita dulu yang habis kan. Karena pimpinan majelis juga harus memberikan keteladanan kan, Pak? Harus wajib. Bagi masyarakat. Iya, baik. betul itu. Pak Zul, kita break lagi, Pak. Kita kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi.